Baik. Oke, baik. Baik, saya mohon waktunya sebentar untuk kita melakukan proses coaching. Eh, Artinya proses coaching ini yang perlu kita pahami adalah saling berbagi, saling belajar antara satu dengan yang lain, terus membagi pengalaman antara satu dengan yang lain, antara saya dengan Pak Eston. Nah, sebelum itu yang pertama yang menjadi pertanyaan saya, kompetensi apa yang Pak Eston ingin kembangkan? Ya, kalau kompetensi yang ingin dikembangkan menurut saya itu kompetensi kognitif, Iya. yaitu kemampuan berpikir kritis, analitis, kreatif, ini membantu peserta di dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik Pak Eston mau diobservasi untuk coaching kita pada hari ini? Kalau menurut saya kompetensi yang dikembangkan itu yaitu berpikir kritis dan kreatif. Ya, Menurut saya. Karena kenapa berpikir kritis dan kreatif? Di situ mendorong peserta didik untuk menganalisis informasi, lalu merumuskan argumen dan mengembangkan solusi-solusi materi yang ada. baik. Yang terakhir, indikator yang bagaimana ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Eston. Oke, yang pastinya itu adalah kolaborasi. Kenapa dia harus kolaborasi? Karena kolaborasi itu adalah mengembangkan kemampuan bekerja sama dalam kelompok, termasuk peran serta tanggung jawab masing-masing anggota tim yang ada di dalam kelompok itu tersebut. Barangkali itu yang Oke, terima kasih atas waktunya. Kita akan berjumpa lagi sebentar di observasi. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Bapak Estoni Calero. Oke, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya untuk kita bertemu di sini. Beberapa hal yang mungkin saya coba ya, kita kolaborasikan bersama dengan teman-teman, dan terima kasih juga waktunya untuk kita coaching bersama. Yang pertama sekali yang saya tanya Bapak, bagaimana kabarnya? Baik, kabar baik, sehat. Kabarnya baik. Kira-kira bisa tidak kita memulai coachingnya Pak Agus? Ya, dengan waktu sangat bisa. Oke, terima kasih Bapak. Langsung saja kita mulai untuk mempersingkat waktu. Yang saya mau tanyakan di sini Bapak, kemajuan peserta didik dapat didukung oleh beberapa kompetensi kunci, antara lain kira-kira menurut Bapak bagaimana? Ya, menurut saya, kebetulan saya guru mata pelajaran, metode yang sering saya pakai dalam kelas dalam menghadapi siswa-siswa yang berbeda, kemampuan untuk terus belajar dan berpendapat dengan perubahan yang membantu peserta didik untuk berkembang di masa depan. Ya, dan perkembangan kompetensi ini dapat dilakukan melalui metode pembelajaran yang variatif, pengalaman praktis, dan didukung lingkungan yang positif. Oke, terima kasih Bapak atas pendapat saya yang saya alami mungkin seperti itu Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Demikian itu yang nanti setelah itu sebentar baru kita lanjut lagi ke berikutnya nanti setelah yang satu ini. Oke, mantap. Selamat siang Bapak berdua. Selamat siang Bapak. Baik, sampai pada saat ini kita berjumpa lagi kembali untuk
mendiskusikan atau berbagi pengalaman mengenai proses pembelajaran di kelas. Nah, bagaimana Pak Eston tadi melihat performa dari si Koci? Oke, terima kasih. Menurut saya pengalaman apa yang saya lihat tadi, saya rasa ada beberapa hal yang perlu kita kembangkan. Misalnya ada beberapa materi tadi yang kita terus bahas. Saya rasa sangat bagus ya, dengan pertemuan kita juga yang begini. Saya pikir ini luar biasa sebenarnya. Saling berbagi Saling cerita. berbagi cerita dengan teman-teman, dan apa yang kita tidak tahu dengan adanya seperti ini kita bisa tahu. Menurut saya tadi mungkin ada beberapa hal lagi yang perlu kita tingkatkan ya, dengan setiap harinya kita, mungkin kalau kita mengajar dengan cara kita masing-masing, tetapi ternyata dengan berbagai macam pengalaman-pengalaman dengan adanya kegiatan ini, kita lebih tahu lagi barangkali itu. Dan yang paling ini mungkin beberapa hal, misalnya dari materi kita tadi itu, saya rasa masih perlu kita kembangkan lagi barangkali itu, Pak. Ya, luar biasa. Artinya kita memang perlu berbagi antara satu dengan yang lain tentang proses pembelajaran yang pernah kita lakukan. Nah, untuk kita bersama ini, apa yang membuat kira-kira bapak-bapak berdua menilai hal yang pernah dilakukan tadi oleh Koci dan si Koci? Kira-kira menurut Pak Eston. Oke, kalau Nanti boleh kita ceritakan bersama Iya. Pak Agus. Ya. Oke, kalau menurut saya itu sangat baik, sangat bagus sebenarnya. Dengan keterbatasan kita beberapa hal yang perlu kita lakukan juga, ternyata itu mendiskusikan sebuah hal itu memang sangat penting. Dan dengan adanya ini juga saya pikir ini hal yang baik menurut saya. Ya, mungkin dari saya juga, dalam kita di coaching oleh pimpinan atau siapapun yang coaching kita, menurut saya itu sangat bermanfaat, karena disitulah kita saling mengisi kekurangan-kekurangan kita di dalam kita mengajar untuk peserta didik. Karena peserta didik ini ada yang berbeda-beda, ada yang kecerdasannya tinggi, ada yang pas-pasan, dan ada yang rendah. Ya, Nah, di berarti situ perlu kita mengelompokkan Ya, kebutuhannya mereka. ya, karena di situ kita bisa tahu kira-kira siswa ini kita harus posisikan mana. Ketika ada coaching begitu, ada kolaborasi Ya. antara teman-teman, nah kita tahu posisi-posisi kita tidak ya. tahu, kita lebih tahu Kita lebih tahu lagi. Artinya Ya. yang awalnya tadi kita tidak bisa mengelompokkan siswa yang seperti apa, pada akhir kita kelompok ada coaching seperti ini, kita bisa tahu kemampuan daripada guru tersendiri dan yang untuk siswa. Karena ini untuk umumnya itu untuk siswa. Nah, Ya. begitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima Jadi kasih. ini adalah hal awal begitu ya. Jadi baik, saya mengamati tadi bahwa proses uji antara bapak mereka berdua, prosesnya yang bapak lakukan itu sudah sesuai, dan dari itu sesuai dengan standar yang kita rujuk tentang proses pembelajaran, dan kita saling berbagi. Nah, itu bagaimana mendengar antara satu dengan yang lain seperti itu. Jadi dilanjutkan dengan pengamatan yang belum sesuai, sehingga katakan, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang bisa dikembangkan. Misalnya saat tadi si Koci bercerita tentang proses pembelajaran yang bervariasi, terus juga berdiferensiasi. Nah, saya mengamati dari bapak mereka berdua sudah melakukan hal itu, hanya mungkin memang belum perform di kelas. Jadi yang sebetulnya kalau menuju ke standar yang seharusnya, itu sebenarnya adalah proses yang kita sudah lakukan, hanya memang
belum secara maksimal kita dapatkan sesuai dengan proses kita selama proses pembelajaran. Mungkin seperti itu. Apa mungkin dari Pak Eston ada yang bisa diceritakan tentang hal ini? Oke, kalau menurut saya yang perlu kita dengan adanya kegiatan-kegiatan begini merupakan pembelajaran yang sangat besar untuk kita juga. Ya. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Bedi tadi bahwa sebenarnya setiap hari itu yang kita lakukan, ya, tetapi kita belum mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, dengan adanya begini, oh ternyata saya bisa merefleksi diri saya sebagai guru, bahwa ternyata apa yang kita lakukan, oh betul saya kesalahan yang sini, ini hal yang saya perlu perbaiki. Begitu, barangkali itu saja. Ya, kira-kira kalau menurut Pak Agus ada tidak yang dirasakan selama itu? Ya baik, kalau menurut saya atau pendapat saya yang saya rasakan selama ini atau yang dari hasil yang kita bicarakan sekarang, kita lakukan sekarang, benar tadi yang Pak Eston bilang, kita sudah lakukan hal ini sebenarnya, hanya kita tidak menyadari bahwa kita sudah lakukan. Mungkin itu yang perlu kita sekarang